warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat N9. Kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan seorang sarjana peternakan. Kita akan bicara tentang peternakan dari sisi keilmuan dan juga kesehatan. Dari sisi kesehatan dan juga keilmuan dari bidang peternakan seperti apa. Kan selama ini kita beternak di kampung secara tradisional, jarang mempunyai ilmu tentang peternakan. Hari ini kita bincang-bincang seputar ilmu peternakan dan bagaimana cara beternak yang baik menurut ilmu peternakan. Kita udah kedatangan tamu, adik saya lah ini, adik Paton. Beliau sarjana peternakan dari lulusan sarjana peternakan dari salah satu perguruan tinggi di Bogor. Kita akan bincang-bincang santai sama beliau. Udah, Mang? Alhamdulillah sehat. Ini ketemu sama saya dulu masih kecil, sekarang udah gede, udah sarjana. Dulu masih usia sekitar saya SD lah mungkin. SD, iya. 6 tahunan ya, 5 tahunan ya. Dulu saya kalau pulang kampung, dulu kan saya juga kebetulan di Jakarta kuliah. Kalau pulang kampung ketemu ini sama anak-anak dari bocil ya. si bocil. Benar. Kita dulu sering bercandain sama saya nih. Kita lihat dulu di sini Pak Ton akan menyuntikkan vitamin ya kalau cacing ya. Iya. Kita lihat caranya seperti apa. Kandangnya, itu ya, kandangnya. Vitamin Sama antibiotik sama vitamin ya. Cara penyuntikan obat cacing bisa dibarengin. Nah,
Apa bagusnya? Bagusnya sih vitamin dulu atau obat cacing dulu. Nggak boleh langsung dituin. Jadi berapa lama itu biasanya? Ya, paling 2 jam 3 jam 2 lah. jam 3 jam ya. Oh, suntik dulu main baru vitamin lagi 2 jam. Iya. 2 jam baru vitamin. Oke, mungkin dari mau banyak bertanya kepada Pak Ton sesuai dengan keilmuan Pak Ton, apa yang didapat oleh Pak Ton di kuliahan ya di kampus tentang kesehatan. Alhamdulillah Pak Ton juga selama ini udah pengalaman juga ya. Ya, Sering adalah lumayan kan. Lumayan lah sedikit-sedikit. Sedikit. Tapi itu hebat. Jadi teori oke, pengalaman di lapangan juga oke. Itu jadi disatuin jadi hebat. Mungkin ingin penjelasan dari Pak Ton tentang bagaimana cara mengurus ternak, terutama ini ternak domba Garut ya, yang baik menurut keilmuan yang didapat oleh Pak Ton. Ya, baik. Yang pertama buat segi kesehatan, yang pertama dari ternak domba sendiri, sebaiknya itu dimandikan setiap hari atau juga bisa seminggu 3 kali. Berapa bulan tuh? Baru bisa dimandikan tuh biasanya ternak domba. Usia berapa? Untuk usianya sendiri itu dari lepas menyusui juga sudah bisa untuk dimandikan. Oh, udah boleh ya? Ya, bisa udah boleh. dimandikan, tidak masalah ya? Tidak masalah. Tidak ada pengaruh ke pertumbuhan, ke Tidak apa kita? ada. Oh iya. Terus silakan terus jelasin lagi apa lagi? Terus dari sanitasi kandangnya itu sendiri, sebaiknya setiap hari itu dibersihkan supaya si kotorannya itu tidak menumpuk atau tidak menjadi sarang bakteri untuk menghambat pertumbuhan si ternak dombanya itu sendiri. Itu lebih bagus ya? Iya, lebih bagus. Sangat bagus. Jadi ke kesehatan juga pengaruh ya? Mempengaruhi untuk pertumbuhan. Pertumbuhan juga pengaruh ya? Oh iya. Terus sebaiknya yang pertama ternak dombanya itu sendiri harus dimandikan. Yang kedua yaitu membersihkan kandang wajib dibersihkan juga setiap hari. Oh, setiap hari juga. Dan untuk ternak dombanya sendiri sebaiknya kita memberikan vitamin ya minimalnya 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali itu 1 minggu sekali untuk vitaminnya. Sedangkan untuk obat cacingnya sendiri itu 6 bulan sekali juga sudah bisa. Untuk pemberian vitaminnya dari lepas menyusui sampai dewasa. Nah, untuk pemberian obat cacingnya sendiri itu biasanya di umur 6 bulan ke atas. Untuk obat cacing 6 bulan ke atas. Ya, untuk obat cacing Cacing. sendiri. Jadi untuk usia kayak yang di saya ini ini ada yang 3 bulan itu belum bisa ya? Belum bisa. Kalau ini yang 6 bulan udah bisa ini. Nah, kalau yang 6 bulan udah bisa. Kecuali kalau yang 3 bulan itu paling cuma pemberian vitamin sama suplemen buat pertumbuhan pertumbuhan si badannya. Itu vitaminnya ada berapa macam? Kalau buat vitamin sih sebenarnya banyak mereknya. Tapi yang umum yang dipakai itu kayak B kompleks, terus kayak herbalnya bisa menggunakan temulawak atau pakai yang gede lah kalau di orang Sunda mah ya. Ini juga bisa kayak rempah-rempahan gitu. Sebaiknya sih bagusnya itu alami aja lah gitu. Itu itu biasanya kalau untuk B kompleks umumnya itu ngaruhnya kemana? Kalau itu ke nafsu makan biasanya, nafsu makan sama pertumbuhan dan pertumbuhan badan ya. Kalau untuk tanduk kan domba Garut biasanya ada keistimewaan dia ditanduk kan untuk jalu ya. Untuk jalu itu ada khusus nggak vitaminnya nggak? Sebenarnya kalau buat tanduk sendiri sih itu genetik ya dari apa namanya dari induknya. Kalau biasanya unggul insya Allah si tanduknya itu sesuai sama keturunannya induknya. Gitu. Iya. Tapi untuk pertumbuhan badan ada ya komplek, apalagi komplek, terus kayak herbalnya itu kunyit, terus temulawak, dan
Ya kayak kapol gitu, kapolaga. Kapolaga. Iya. Oh. Tapi untuk Baton membuat ini kalau cara memberikan vitamin terus cakupan cacing itu caranya diapakan? Disuntik apa Kalau buat vitamin sendiri itu biasanya suntik itu di bagian leher atau di bagian paha, yaitu sistemnya itu namanya itu intramuskular. Intramuskular itu disuntikannya itu di bawah kulit, maksudnya di bagian si dagingnya sendiri. Bagian daging. Disuntikkan. Namanya apa? Intramuskular. Oh, namanya Intramuskular. Intramuskular ya. Oh ya, namanya intramuskular untuk sistem penyuntikan. Penyuntikan vitamin B kompleks. Oke. Terus kalau untuk pakan sendiri, kalau untuk domba Garut lah khususnya ya, karena di sini kan beternaknya domba Garut khusus ya. Itu untuk pakan bagus rumput apa dikasih pakan yang lain? Bagusnya lah. Bagusnya. Kalau idealnya sih bagusnya itu pakai tambahan lagi seperti konsentrat atau dedak padi halus atau bungkil kelapa, tapi itu juga tidak full dikasih cuma konsentrat aja, tapi harus dikasih juga hijauan. Nah, untuk konsentratnya sendiri itu biasanya itu 10% dari hijauannya itu sendiri. Semisalnya kiloan hijauannya 3 kilo. Itunya konsentratnya itu 300 gram. Jadi rumputnya 3 kilo. Iya. Konsentratnya cuma 300 gram. 300 gram. Iya. Oh iya, itu perbandingannya ya. Ya, untuk perbandingan pemberiannya. Pemberian pakannya. Oh, jadi kalau semuanya kalau kayak di saya di A nih, saya kasih rumput aja, bagus nggak? Bagus-bagus aja, cuma buat pertumbuhannya agak lambat, apalagi ternak domba yang penghasil daging lah. Oh, penghasil daging iya. itu kurang bagus kurang ya. bagus lah. Kurang berkembang, kurang maksimal lah pokoknya ya. Kan ada kalau dari peternak yang udah lama lah beternak, saya juga pernah bicara ngobrol masalah pakan. Itu katanya ada yang bilang, oh saya mau pakai rumput aja, nggak mau pakai dedak, nggak mau pakai pakai ampas tahu kenapa katanya? Karena daging ngaruh ke daging, nanti rasa daging berbeda. Emang seperti itu ya kalau menurut keilmuan dari peternakan itu sendiri? Justru terbalik. Kalau misalkan kita umpamanya kita ngasih ke singkong, ini hasil riset atau pengalaman sama penelitian juga. Kalau ngasih untuk khusus ternak domba, tambahan itu kayak konsentrat atau cacahan singkong itu malah lebih empal ke si dagingnya itu. Oh, lebih bagus justru. Kalau untuk ampas tahu gimana? Ampas tahu itu bagus, tapi sebaiknya dikeringkan dulu. Karena hasil penelitian sebelumnya, kalau ampas tahu yang belum dikeringkan itu biasanya dagingnya agak lembek gitu. Oh gitu. Kalau nggak dikeringkan basah gitu langsung dikasih. Iya. Oh, ke daging lembek. Emang ada ngaruh ke daging ya? Iya, emang ada ngaruh. Kalau bahasa Sunda emang nggak pengker gitu. Pengker ya. Emang kata peternak yang udah pengalaman kan katanya ke daging ngaruh kan. Tapi kalau dikeringkan bagus mungkin ya. Bagus. Pengker lah ya. Iya, pengker kalau. Oh, jadi seperti itu saudara dari sahabat-sahabat saudara satu hobi, satu peternakan, sesama peternak lah. Jadi itu sekelumit penjelasan tentang pakan. Mungkin ada lagi yang ditambahkan kan tentang pakan yang bagus seperti apa? Ini mah paling cuma apabila lagi kemarau gini. Nah betul ya itu. Kalau kemarau gimana tuh? Untuk lagi kemarau gini sebaiknya sebelum mendatang musim kemarau sebaiknya kita menggunakan rumput fermentasi supaya mencegah kekurangan rumput lah. Oh, kekurangan itu ya. Iya. Jadi antisipasi kekurangan rumput. Jadi kita bikin fermentasi ya. Kalau ada lagi silase ya. Silase ada. Ya, beda nggak itu silase sama fermentasi? Beda dari bahan bakunya. Oh, bahan bakunya aja bedanya. Tapi ini sama lah ya. Sama aja di pengawetan ya. Berbeda iya, gitu. bahannya berbeda. Oke.
Jadi alhamdulillah nambah wawasan juga ke pengetahuan ke saya yang baru mulai beternak nih toh nih ceritanya mau mulai awal nih ya, awal beternak nih awam sekali gitu masalahnya makanya ada tadi Patan nih kesini nih yang udah punya sharing yang udah punya benar. minimal ilmu peternakan alhamdulillah juga udah sering ke peternakan terus saya juga mau nanyain ini ada apa kan ternak juga domba juga namanya hewan juga sama seperti manusia ya. Itu ada yang bajir katanya kalau untuk betina kan ada bajir itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia itu mandul. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa supaya ternak itu tidak mandul? Emang ada dari genetik, emang itu dari pola makan, dari apa itu? Terus solusinya seperti apa supaya tidak terjadi mandul? Itu tuh mandul itu disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama genetik, emang keturunan emang ada mempengaruhi sangat gitu. Yang kedua dari penyakit, biasanya itu yang dapat menyebabkan kemandulan itu cacingan. Terus dari ternak itu sendiri yaitu stres. Waktu dikawinin itu maksudnya masa birahinya itu belum pas gitu. Belum pas ya? Iya, belum itu pas. biasanya, maaf, kita potong dulu nih. Iya. Itu sedikit potong dulu. Itu masa birahi yang bagus dikawinkan untuk kambing betina itu usia berapa? Biasanya kan? Untuk biasanya itu 1 tahun lah. 1 tahun ya? Atau kalau bahasa Sunda mah udah pulak gigi. Oh, pulak gigi baru kita dikawinkan. Itu paling bagus sih, paling ideal lah. Ya, ideal lah. Usia segitu ya, usia segitu. Soalnya kalau belum cukup umur untuk dikawinkan biasanya yaitu mandul atau bajir. Terus anaknya juga nggak bagus juga mungkin ya. Keturunannya nggak bagus ya. Keturunannya mungkin bisa cacat ataupun kecil itu. Terus terusin lagi masalah tadi, masalah cara mengatasi kemandulan itu seperti apa, terus apa dari genetik dari apa. Kita lanjut lagi, silakan Tan. Untuk mengatasi kebajiran yang sebelumnya kita harus kalau membeli ternak ya, misalkan betina ya, kita mau membibitkan, pertama kita harus mewawancarai si ternak domba itu, apakah dia ada riwayat riwayat bajir atau mandul dari induknya. Kalau misalkan tidak ada, ya sebaiknya dibeli saja. Nah, yang kedua yaitu mungkin dari pakan hijauan kita sebaiknya diperhatikan lah, maksudnya yang agak berkualitas gitu. Oh, pakan juga pengaruh juga. Pakan juga sangat berpengaruh. Kelebihan pakan itu jelek karena bisa menggemukkan si ternak tersebut, ya bisa mandul juga. Oh, jadi kelebihan makan juga. Iya. Kegemukan juga bisa membuat mandul. Apalagi kalau si ternak dombanya itu kebanyakan lemak kan otomatis dia itu kurang subur lah kalau bahasanya mah. Jadi ada ngaruh juga ya dari cara pola makan juga pola ya. Makan. Oh, gitu tuh. Jadi solusinya mungkin syarat pola makan juga harus pola makan teratur sesuai aturan ya, berarti seperti itu. Terus lingkungan kandang juga harus bagus ya. Oh, lingkungan kandang juga harus bagus. Jadi pengaruhnya banyak ya dari hal keturunan. Dari pengaruh dari banyak hal ya. Faktor-faktornya banyak lah yang membuat itu mandul. Oke. Sekarang ingin bertanya masalah cukur. Kan juga ada masukan-masukan. Terus untuk kesehatan juga kan kalau namanya domba nggak dicukur-cukur ada dampaknya ya. Ada. Itu bisa apa tuh? Yang pertama bisa kudis. Maaf, bukan kudis, maksudnya buduk kalau bahasa Indonesianya apa? Borok lah. Semacam borok. Terus banyak kutu kali ya. Kutu gitu. Jadi kesehatan juga ngaruh nantinya. Kesehatan. Itu biasanya pengaruh nggak ke usia? Kan ada yang bilang katanya harus dicukur tuh harus usia sekian. Itu ada ngaruh nggak? Kalau ngaruh, emang harus usia berapa sih? Mulai dicukur domba atau ternak kambing ini? Menurut penelitian atau teorinya itu sebaiknya itu pencukuran itu di umur
6 bulan ke atas. Oh, 6 bulan ke atas tuh, Pak. Atau setahun 2 kali pencukuran. Oh, setahun 2 kali Iya. cukur. Soalnya kalau di bawah apa namanya 6 bulan ke bawah itu dari hasil penelitian ada yang bilang menghambat ke proses Oh, pertumbuhan. menghambat ke proses Iya. pertumbuhan. Itu ya masalahnya. Iya, mengurangi juga antibodi. Oh, mengurangi antibody. Iya. Jadi antibody dia masih belum bagus ya. Belum jadi stabil lah. Berarti 6 bulan ke atas yang Ke atas yang bagus. Oh, yang bagus sih 6 bulan ke atas. Itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali Cukup. standarnya. Terus untuk betina itu biasanya kalau beranak kan kalau kambing itu 2, 1, ada yang 3 malah dia. Itu dalam jangka waktu setahun dia bisa berapa kali Beranak. Itu tuh untuk proses kebuntingannya sendiri itu kan dia tuh lama buntingnya itu 5 bulan sampai 6 bulan. Standarnya itu 5 bulan lah. Berarti kalau untuk setahun mungkin 1 kali, tapi kalau buat untuk 2 tahun itu bisa 3 kali beranak. Oh, untuk 2 tahun bisa 3 kali Iya, ya, 3 karena kali dia beranak. 5 bulan ya. Iya, Lama buntingnya, lama hamilnya Iya. 3 bulan. dipotong lagi kan ada 5 bulan. menyusui 3 bulan Oh, lagi menyusui. Oh iya tuh. untuk buat istirahat. Itu anak-anak kambing, Hmm. itu anak kalau beranak itu lama menyusui paling bagus berapa lama? Kalau hasil dari penelitian itu lama menyusui 3 bulan lupa sapinya itu. Oh, 3 bulan. Iya, Itu paling benar-benar. Kalau kurang dari 3 bulan kurang bagus ya? Kurang bagus. Kalau lebih gimana? Apa nggak bisa? Emang 3 bulan? Tergantung keadaan si air susu induknya itu sendiri. Oh, Kalau masih memungkinkan bisa aja lebih bagus, nggak apa-apa gitu buat susunya. tapi yang biasa standar itu 3 Standarnya bulan. 3 bulan. Ya. Oke. Dari saya terutama peternak pemula, saya awam sekali di bidang peternakan kambing, jadi saya bingung. Alhamdulillah ini ada pencerahan dari Pak Ton, alhamdulillah sekali. Oke, sahabat yang 9, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Ikutin kami terus, ikutin N9 terus. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya tentang dunia ternak domba, khususnya domba Garut. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu di sini Pak Ton akan juga cara melihat atau umur si kambing berapa tahun, berapa Tanpa bulan. melihat recording. Tanpa melihat recording ya, dari gigi ya, kita lihat. Kita lihat cara mengecek umur kambing, udah usia berapa, udah flek berapa. Kita lihat Katon. Kita melihat umur tanpa melihat recording, kita melihatnya dari pasangan gigi. Gigi yang di bawah ini, apabila di sini sudah ompong 1 atau 2 itu menandakan ini umurnya sudah lebih dari 1 tahun. Tapi ini dikarenakan ini belum ompong, belum pulak lah bahasa Sunda nama, ini masih di bawah 1 tahun. Atau perkiraan masih Kelihatan 7 belum bulan. pulaknya dari mana? Gigi tusuk. Biasanya dia itu lebih panjang si gigi ininya tuh. Kalau udah pulak tuh lebih agak panjang dari yang ini lah pinggirnya. Yang ini ya? Yang ini yang tengah dulu. Kalau udah pulak itu dia tumbuh panjang. Kalau nambah apalagi pulak lagi, dia itu nambah lagi umur 1 tahun jadi 2 tahun. Oh gitu, jadi pulak 2 tahun. Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Salam ternak domba. Oke, sukses. Sukses terus.